parah di atas meja. Lalu pang dibanting di hadapannya. Assalamualaikum awal madihin berkalam. Ulun menjawab waalaikumsalam. Pada hari ini kita ucapkan dulu selamat malam kesan pemirsa Duta TV di seluruh alam. Mungkin lagi santai apian di atas meja sambil makan mie barandam, atau nonton TV sambil pian mandam. Selamat datang di acara The Talk Show. Ini akan membahas topik yang mendalam. Bujur. Juga Bang Bila pian nonton sampai habis. Ulun doakan mimpi indah nanti malau. Bila malam kada habis nonton acara kita, mudahan bisa sahih wadam. Teman ulun bisa sekali bercanda. Memang malam ini sungguhlah istimewa. Kita sapa dulu inilah pemirsa juga luar biasa. Ini bersamalah host kita Kakak Apatia Pinatabel benar gincunya. Luar biasa si Dinata Kurihing mirip Lisa Blackpink, itu artis Korea. Kada ketinggalan dengan narasumber kita, dokter spesialis anak lah tentunya. Ibu dokter Ati juga cantik mempesona. Beliau tersenyum sarang heyo kepada saya. Luar biasa manis benar senyumannya. Luar biasa kita berdua madihin berkata-kata. Bersama kami madihin versi anak muda, bersama Ulun Syahril yang paling ganteng mirip Afgan Sahareja, dan bersama si Fadil mirip ular sawah. Kawan ulun bisa sekali bercanda, menyambati ulun kada sadar lawan muha, padahal muhanya mirip benar anaconda. Jadi bermadihin sebelum kita berlanjut, ini berkata-kata uraikan satu pantun, disilakan Kakanda. Baju diparah kakak ai di atas meja, lalu dibanting kakak ai di hadapannya. Tablet tambah darah bagi para remaja, sangat penting sekali bagi masa depannya. Memang betul kata abang tadi, pantun sudah dikata. Tablet tambah darah, kita saksikan bagaimana pembahasannya. Mungkin penonton penasaran semua, tapi bagi kami itu masalah darah. Mungkin kami sehat aja, tapi kami berdua kekurangan lahnya dana. Kenapa apian jadi curhat di sini wahai Kakanda? Nang kekurangan dana itu tentunya pian aja. Jadi bermadihin malam ini luar biasa. Kedatangan tamu nang sangat istimewa, luar biasa. Pasti pemirsa semua penasaran tentunya. Mari di sini kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat malam. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. Di mana The Talk Show ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Banjarmasin, di mana pada malam hari ini kita akan bicara soal pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju Jatin Sehat dan bebas stunting. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir ke Studio Duta TV, yakni Dr. Ati Rahbi Purwan dari SPA, yang tentunya juga dokter spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Ati, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fatia. Alhamdulillah baik. Baik dan luar biasa, kita juga pemirsa tadi sudah sama-sama menyaksikan ya Madihin Milenial bersama dengan Bang Fadil dan juga Mas Sahril yang sudah siap menyampaikan kesimpulan nanti ya. Baik, langsung saja saya ke Dr. Ati. Salah satu program pencegahan stunting adalah dengan pemberian tablet tambah darah kepada anak remaja. Seperti apa ini Dr. Ati? Betul sekali Mbak Fatia. Memang ada beberapa intervensi untuk penanggulangan stunting, salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah, baik pada ibu hamil maupun pada remaja. Kenapa remaja? Karena sebelum dia melakukan pernikahan ataupun hamil, kan dia harus melalui remaja dulu ya. Nah, remaja ini memang kelompok usia yang sangat rentan untuk terjadinya anemia defisiensi besi. Berdasarkan penelitian dari Riskesdas itu sekitar 1 dari 5 penduduk Indonesia ataupun remaja itu yang menderita anemia defisiensi besi. Hal ini berakibat akhirnya anak yang dikandung, kalau misalnya dia hamil, itu resikonya adalah BBLR, kemudian kadar zat besinya juga rendah. Apa mungkin penyebab anak-anak remaja zaman now begitu bisa kekurangan zat besi, apakah dari segi makanan atau juga lingkungan nih Dokter Ati? Banyak ya sebenarnya penyebab anak remaja mengalami anemia defisiensi besi. Salah satunya adalah pertumbuhan yang sangat pesat pada saat usia remaja. Jadi dia pertumbuhannya memang sangat cepat, kemudian kadang konsumsi makanannya ataupun dietnya sehari-hari itu tidak cukup. Dari segi apa? Dari segi zat besinya, kemudian proteinnya itu juga nggak cukup. Dan anak remaja nih, fenomenanya zaman sekarang itu suka sekali melakukan diet. Nah, kadang dietnya itu tidak dimonitor atau tidak diet sehat lah istilahnya. Ya, intinya pokoknya menurunkan berat badan lah. Selain itu juga remaja putri itu kan dia juga menstruasi, Mbak. Nah, dalam sebulan kan pasti ada menstruasi. Nah, itu juga kehilangan darah juga di situ. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan remaja putri ini menjadi faktor resiko untuk terjadi anemia defisiensi besi. Baik, kalau dari segi efek samping si anemia ini sendiri terhadap dirinya sendiri itu apa, Dok? Tadi kan kalau mungkin ibu hamil juga akan berpengaruh terhadap janinnya, begitu. Untuk dirinya sendiri seperti apa? Oke, jadi anemia itu kita udah kenal dulu ya. Anemia itu apa sih? Anemia itu dia suatu kondisi di mana kadar zat besinya atau misalnya kadar hemoglobinnya itu dia lebih rendah dibandingkan normal. Baik. Nah, normalnya berapa? Kalau untuk remaja itu batas bawahnya adalah 12. Jadi kalau misalnya di bawah 12 dia disebut anemia. Nah, efeknya apa? Pada dirinya sendiri itu dia sebenarnya berefek. Pada saat dia menerima informasi, misalnya dia lagi belajar nah itu responnya kurang. Kenapa? Karena salah satunya itu yang menghantarkan neurotransmitter di otak. Nah, udah di masa remaja ya, prestasinya juga pasti menurun, konsentrasinya menurun. Kemudian apalagi lemah, letih, lesu, lunglai seperti kita tahu ada 5L. Kemudian pada saat nanti dia udah persiapan pada saat kehamilan, itu juga mempengaruhi pada janinnya. Kemudian pada saat dia proses melahirkan mungkin nanti pada saat setelah hamil, itu juga mempengaruhi. Belum lagi banyaknya darah yang keluar. Nah, itu sebenarnya rangkaian untuk menuju kata akhirnya adalah stunting. Nah, baik, makanya lebih baik remaja tadi dicegah dengan pemberian tablet tambah darah ini sendiri. Nah, kemarin kan ada talk show dengan Pak Mahli bahwasanya menyebut salah satu program stunting adalah pemberian tablet tambah darah ini sendiri. Untuk di Kota Banjarmasin sasarannya adalah remaja, tentunya dengan usia 10 sampai 18 tahun. Apakah ini hanya beberapa kali pemberian atau mungkin ada kelanjutan sampai usia tertentu, Dokter Ati? Baik Mbak Fatia, untuk programnya sebenarnya rutin ya Mbak ya. Hanya saja mungkin konsumsi tablet tambah darah karena dia pencegahan ya. Pencegahan itu kan jangan sampai dia menjadi lebih rendah gitu. Itu diberikan sebenarnya 1 tablet tambah darah per minggu selama 1 tahun harusnya.
Nah, tetapi ada beberapa kondisi misalnya memang anak itu udah terdiagnosa nih anemia defisiensi besi. Ya berarti kita harus memberikan tata laksana pemberian zat besi. Jadi bukan tindakan pencegahan. Nah, yang 1 kali seminggu itu adalah tindakan pencegahan. Berarti kalau memang masih normal-normal Ya. saja, angkanya di 12 itu Betul. berarti 1 minggu 1 kali selama 1 tahun. Tapi jika memang didiagnosa sudah anemia, ada lagi langkah lanjutnya. Betul. Begitu. Nah, ada yang menyebutkan dok, ketika mengkonsumsi obat tambah darah ini, ada efek-efek tertentu di tubuh, misalnya pusing, kemudian juga mual, bahkan sampai muntah. Ini yang salah tabletnya atau mungkin tubuhnya yang tidak menerima atau imunnya Iya. ini dok? Sebenarnya bukan efek samping ya, itu cuman reaksi dari tubuh. Nah, kenapa? Karena tablet tambah darah ini kan rasanya kayak agak sepet gitu. Jadi untuk mengurangi efek seperti mual itu Baik. biasanya pemberiannya setelah makan. Kemudian untuk meningkatkan efektivitasnya, artinya zat besinya itu diserap dengan bagus oleh tubuh, diusahakan makanannya itu yang berprotein, kemudian yang bergizi juga. Pada saat minum tablet tambah darah nih, buat warga Banjarmasin ya, nggak boleh bersamaan dengan minum teh, Oke, nggak karena boleh sama-sama bersamaan zat dengan besi kopi, ya. ngopi, nggak boleh bersamaan dengan apalagi susu. Kenapa? Karena 3 konsumsi cairan ini itu dia menghambat penyerapan zat besi. Nah, padahal kan kita fungsinya buat penyerapan zat besinya supaya lebih bagus. Jadi gimana minumnya? Boleh dengan air putih atau boleh dengan makanan ataupun minuman yang agak sedikit asam. Seperti apa? Misalnya jus jeruk itu boleh. Kalau misalnya nggak ada, air putih aja boleh nggak? Boleh. Baik, asal jangan dengan kopi, susu, dan juga teh ya, Ya, berbarengan betul. di waktu Betul yang sekali. sama. Nah, seandainya sudah tercipta mual dan muntah begitu sehingga memberikan efek jerah, apakah memang ada penawar tertentu nih dok? Misalkan ketika dia datang ke dokter, dia merasa mual, terus diberikan obat emah atau obat lambung. Apakah ini juga menjadi sebuah penawarnya dok? Karena kan kalau kita tahu 1 minggu per 1 biji per 1 minggu ini artinya kontinu kan selama 1 tahun, seperti apa? Sebenarnya enggak ya Mbak ya, karena penyebabnya kan bukan karena mah ya. Penyakit ya? Jadi penyebabnya itu sebenarnya karena reaksi aja Oke. pada saat konsumsi obat. Kalau misalnya udah nggak konsumsi obat, dia otomatis nggak ada keluhan apa. Ketika pemberian tablet tambah darah ini, seperti apa respon remaja? Karena kan ini dikasih di sekolah, kemudian diminum Iya. di rumah. Bisa iya atau bisa tidak diminumnya ya? Ada beberapa Bu dokter? sekolah yang mungkin disuruh minum langsung ya sebenarnya, karena ya kita tahu sendirilah remaja ya, kita juga pernah mengalami yang namanya remaja, bagaimana mau dan tidaknya. Iya. Jadi idealnya sih bagusnya harusnya minum bersama-sama dengan teman-teman yang lain di sekolah, harusnya sih seperti itu bagusnya. Iya ya, supaya tahu ya Betul. antara diminum atau Iya, tidak. diminum kan? atau tidak. Karena kalau Bahayanya sudah kalau masuk udah kantong dikasih, bisa dibuang iya. begitu kan. Atau mungkin sudah masuk kantong lupa nanti malam mau minumnya. Betul. Kalau dari timingnya peminuman obat tablet tambah darah ini kapan dok? Terserah aja sih, Oke. boleh aja mau pagi, siang, malam nggak apa-apa, bebas, asalkan setelah makan untuk mengurangi efek mual sama tidak bersamaan dengan konsumsi tadi teh, kopi ataupun susu. Apakah Bebas memang ada pantangan tertentu untuk remaja untuk tidak meminum tablet tambah darah ini? Mungkin ada indikasi lain di tubuhnya yang tidak bisa menerima obat ataupun tablet yang lainnya. kalau dokter? misalnya dia dalam kondisi sakit ya, Mhm. misalnya dalam kondisi sakit berat itu biasanya kita tunda dulu Tapi sampai waktu yang tidak ditentukan. sampai dengan dia sembuh. Nanti kalau udah sembuh bisa jalan lagi programnya. Baik, optimiskah dok dengan adanya pemberian tablet tambah darah ini setidaknya untuk mengurangi angka stunting atau mungkin yang lebih dasar nih dok untuk mencegah anemia di kalangan remaja? Sebenarnya ini perlu kerjasama dengan semua pihak ya, bukan cuman antara kita tenaga kesehatan, kemudian yang bersangkutan, tetapi perlu intervensi juga. Kenapa? Karena misalnya pemberiannya di sekolah, ya harusnya kita kerjasama juga dengan sekolah. Iya. Kalau misalnya bagus, responnya bagus, konsumsi makanan si remaja putrinya ini juga bagus, cukup gizinya, cukup proteinnya, insya Allah anak-anak remaja Indonesia itu dia akan bebas terhadap anemia defisiensi besi. Lebih lanjutnya lagi, mengurangi risiko terjadinya stunting. Baik, lebih lanjutnya lagi untuk generasi emas di Betul 2045. sekali, Karena Bapak, ketika ya. kekurangan zat besi, otomatis tadi konsentrasinya berkurang. Kita Ya, lemot betul. dalam menerima pelajaran. Lemot, Kemudian juga ada 5L tadi. Iya. Bahkan
ini juga memberikan dampak jangka panjang untuk stunting itu sendiri. Yang menarik dok, selama 1 tahun kan bukan waktu yang pendek. Apakah ada efek samping tertentu ketika rutin, misalnya saya seorang remaja yang memang dikasih obat tablet ini sendiri, saya konsumsi setiap 1 minggu sekali selama 1 tahun. Apakah ada efek tertentu selain yang positifnya tadi kan memang mencegah dari anemia, Dokter Ati? Seperti yang tadi Mbak Fatia udah sampaikan ya, mungkin agak sedikit ada rasa mual, kemudian mungkin BAB-nya agak berwarna lebih gelap ketimbang yang umumnya. Kalau misalnya kondisi seperti itu nggak usah di stop, karena itu memang reaksi yang normal. Jadi nggak usah stop, teruskan aja. Seandainya ada yang tidak mau meminum tablet tambah darah ini, apakah memang gagal dok proyeknya, programnya? Karena kan dananya tidak sedikit, apalagi untuk Kota Banjarmasin ini. Idealnya sih ya harusnya tuh kita lakukan pemeriksaan kadar zat besi atau darah rutin untuk mengetahui sebenarnya HB-nya dia berapa. Kalau misalnya ternyata dia tidak mau meminum tetapi HB-nya mungkin bagus aja, it's okay. Tapi kalau misalnya ternyata rendah ya mau nggak mau. Pilihannya antara 2. Kalau udah rendah banget itu disuruh transfusi nanti malahan lebih repot lagi kan. Berarti tidak ada cross check dari awal dong dok untuk remaja ini, atau mungkin hanya disamaratakan secara normal begitu? Karena itu tadi Mbak, berdasarkan data dari Riskesdas memang sekitar 1 dari 5 remaja putri itu memang mengalami anemia. Jadi ya ini kan sebenarnya bukan tindakan pengobatan tetapi pencegahan. Kenapa pencegahan? Karena remaja putri tadi kan seperti yang saya sudah sampaikan ya, banyak sekali kan faktor risikonya. Jadi istilahnya itu hanya untuk profilaksis. Profilaksis itu artinya pencegahan, jangan sampai dia terjadi anemia yang berat. Gitu. Setidaknya udah tertanganin. Zat besi selain dari tablet tambah darah, apalagi dok dari makanan yang mungkin bisa dikonsumsi remaja untuk pengganti atau untuk mencegah dari anemia itu sendiri, Dokter Ati? Sebenarnya untuk makanan cukup banyak ya, yang banyak mengandung zat besi itu terutama adalah golongan hati. Nah, hati ayam, hati sapi. Hanya saja karena rasanya kurang begitu enak, jadi banyak yang nggak mau. Nggak usah remaja, yang bayi-bayi aja yang masih belum terlalu paham rasa juga banyak yang nggak mau ya, karena rasanya juga kurang begitu enak. Itu sih Mbak. Selain hati, ada makanan lain dok? Yang jelas sih daging itu juga banyak mengandung zat besi juga. Itu yang paling utama, yang paling tinggi konsentrasi zat besinya. Baik, kalau kita bicara soal remaja sudah ya dengan pemberian tablet tambah darah tadi. Kalau untuk anak-anak kan ada fasenya, dia akan remaja. Apa mungkin yang bisa dilakukan orang tua agar memang setidaknya zat besi anak ini bisa terkontrol normal, dokter? Ini kan PR juga ya, orang tua, apalagi orang tua pemula. Jadi sebenarnya Mbak, dari kami Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sebenarnya ada rekomendasi untuk pemberian suplementasi zat besi. Dimulai dari anak itu usia 4 bulan. Apalagi kalau misalnya bayinya itu ternyata lahirnya BBLR. Kalau dia lahir BBLR, berarti cadangan zat besi mulai dari dalam kandungan dia itu udah rendah. Jadi dapat diberikan lebih awal. Sebenarnya udah dari usia 4 bulan harusnya. Gimana caranya misalnya udah nih kita berikan konsumsi, atau misalnya datang ya ke kita dengan keluhan anaknya pucat, dok prestasi di sekolahnya kurang bagus dok, terus anaknya kayak lesu, lemes gitu. Ya kalau misalnya kita lihat dari hasil pemeriksaan klinisnya itu memang ada tanda-tanda untuk anemia, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, saya tertarik dengan anak usia 4 bulan yang diberikan suplemen. Apakah ini juga salah satu dari program pemerintah? Sebenarnya ini program dari Ikatan Dokter Anak ya, bukan kategorinya dia bukan untuk stunting, tetapi dia memang program karena angka kejadian anemia defisiensi zat besi itu memang tinggi di Indonesia. Berarti bisa saja begitu ya untuk konsultasi ketika melihat ada tanda-tanda yang disebutkan tadi. Kita jeda dulu, masih ada segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show.
segmen kedua kembali bertemu dengan pemadihin berdua. Luar biasa tadi penjelasan oleh narasumber kita. Penjelasannya sangatlahnya akurat, mudah dipahami kita. Sedikit ulun ada menangkap dari pembicaraan tadi oleh dokter Ati yang mengemerah kita. Luar biasa itulah tentunya. Jadi kata beliau sungguh luar biasa ini kaum remaja. Jangan kekurangan itu zat besi tentunya. Suplemen tambah darah jua diminum itu yang paling utama. Terkhusus untuk lahnya remaja, apalagi untuk catin calon pengantin. Itulah tentunya saya sangat bersemangat mendengarkan ilmu dari beliau luar biasa. Karena ilmu tadi sebelum menikah tentunya ulun sudah ada. Ilmu sesudah menikah jua ulun sudah ada. Insya Allah materi dan harta jua ulun sudah ada. Tapi satu permasalahannya yaitu babiniannya ulun belum ada. Belum ada, memang kawanku dasar nasibnya jomblo. Mudahan jangan salah wasan. Mudahan limbah ini dapatlahnya jodoh. Tentu nang sehat badan, tentu nang menjaga tentunya kesehatan. Nang meminum tablet tambah darah waktu masih kekanak-kanak secara rutin sampai dewasa. Inya membuktikan, apalagi sekarang di sekolahan juga dibagi tablet darah berataan, terutama gasan babinian. Walaupun rasanya mungkin sedikit aneh itu di dalam badan, tapi kaina nyaman di masa depan. Jangan sampai obatnya itu dibuang-buang, apalagi dimakan-makan lawan kawan. Ingat masa depan pian cerah, sebagai pula stunting pencegahan. Kaina limbah kawin hanya kawa ang. Kawan ulun dika sungguh luar biasa. Jadi bermadihin spontan berkata-kata. Kami memohon maaf, mohon dimaklumi kawan kada tapi tahu bahasa. Jadi bermadihin mungkin penonton ataulah pemirsa sudah penasaran kayak apa selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini jua. Baik, luar biasa. Segmen kedua dibuka dengan madihin milenial. Mas lagi, Bang Fadil dan juga Bang Sahril. Sudah disampaikan ya Bu Dokter ya kesimpulannya, obat jangan dibuang-buang apalagi dibariakan lawan kawan. Betul. Baik, tema kita pada hari ini kembali lagi yakni pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju caten sehat dan bebas stunting. Tentunya bersih bersama dengan Dr. Ati Rahmi Purwan dari SPA selaku dari dokter spesialis anak. Langsung saja nih, ini kan talkshow kita hari ini juga disinergi atas kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Dokter, apa mungkin ketika kita merasa bahwa anak kita ataupun diri kita ini merasa kekurangan zat besi, apa yang bisa dilihat secara kasat mata dari tubuh kita atau anak kita, dokter? Mungkin orang lain kali ya yang bisa ngelihat ya. Yang pertama, anaknya pucat. Bisa kita lihat dari penampilan. Penampilan itu dari mana? Dari kulit ya, kulit wajah. Kemudian lebih lanjut lagi mana?
lapisan konjungtiva mata. Jadi kalau misalnya kita buka bagian mata di bawah ini, nah itu lebih pucat. Nah, kemungkinan itu resiko terjadi anemia. Kemudian apalagi kadang tuh kita bisa lihat dari bibir, Baik. terus habis itu bagian Telapak tangan tangan, ya. telapak tangan. Tapi kalau saya biasanya saya bandingkan dengan orang yang satu rumah. Baik. Kenapa? Untuk pembanding aja. Kalau yang sama kita ya mungkin kita pasti merah lah ya. Jadi kita bandingkan dengan orang sekitarnya. Tuh. Berarti bisa dilihat dengan kasat mata Bisa. ya. Nanti setelah itu boleh kita memastikan lagi dengan melakukan pemeriksaan darah. Nah, setelah pemeriksaan darah, apakah memang ini harus berjenjang, Dok, untuk pengecekan HB atau mungkin ada waktu-waktu yang tertentu? Atau baru muncul ciri-ciri atau gejala baru bisa dicek HB itu sendiri? Berjenjang ini maksudnya gimana, Mbak? Apakah memang setiap 6 bulan sekali kita harus cek HB begitu atau seperti apa? Kalau misalnya memang kita curiga dia kurang zat besi, terus berat badannya juga nggak naik, anaknya sering lemah letih lesu, ada tanda-tanda klinisnya ya. Kemudian dengan pemeriksaan fisik memang tampak terlihat anemia atau pucat, boleh kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya memang hanya pengen tahu aja nih kira-kira anak saya HB-nya bagus apa enggak, normal atau enggak. Karena secara kasat mata itu baru bisa terlihat kalau kadar HB di bawah dari 7. Baik. Kalau di atas dari 7 biasanya masih belum terlalu kelihatan bahwa anaknya itu pucat banget itu. Jadi boleh aja dilakukan pemeriksaan darah rutin biasa aja. Nanti kalau udah ada hasilnya boleh dikonsultasikan ke dokter. Berarti kalau masih di bawah 12 masih tidak terlalu kentara ya, Dok ya, terlihat secara kasat matanya. Kalau untuk remaja iya. Jadi kalau untuk anak sebenarnya dari usia 6 sampai dengan 6 bulan ya, sampai dengan 6 tahun itu batas bawahnya adalah 11. Tapi kalau misalnya udah lebih sampai dengan 12 misalnya 18 itu minimal sekali adalah 12. Itu batas bawah. Jadi kalau di bawah dari itu bisa dibilang anemia. Hanya saja anemia ini kan banyak lagi Mbak macamnya. Ada anemia defisiensi besi, ada anemia dengan penyakit kronik ataukah anemia yang lain. Nah, gimana cara ngebedainnya ya memang harus ke dokter. Iya, karena Tidak semua mungkin anemia tahu ya. dengan obat tablet tambah darah. Karena pasti ada indikasi-indikasi Ya, yang lain betul. begitu. Kalau kita bicara soal obat mandiri atau mungkin tablet mandiri, apakah memang ada dijual di pasaran? Karena mungkin bisa saja, biasanya kan ke imunisasi aja ada Betul. memang yang program dari pemerintah langsung. Ada juga memang orang tua yang menginginkan secara mandiri karena memang meskipun harganya relatif berbeda, tapi mungkin kepercayaan yang diberikan orang tua itu lebih tinggi. Seperti apa, Dokter Ati? Betul sekali Mbak Fatia. Jadi kalau misalnya mandiri juga bisa. Biasanya nanti dokter yang akan meresepkan. Kalau memang dia ternyata menderita penyakit anemia defisiensi besi, berarti kita bukan pencegahan. Artinya kita mengobati jangan sampai anemianya itu tetap berlanjut. Jadi kita harus mengeluarkan dia dari kondisi anemia. Nah itu mungkin tidak dengan pemberian zat besi selama 1 kali seminggu, tetapi Lebih mungkin intens setiap ya. hari disesuaikan dengan berapa kebutuhan dia dengan berat badannya. Jadi kita melakukan perhitungan dosis dengan berat badan. Baik, itu saya tertarik ketika disebutkan bahwasannya minimal anak remaja itu rata-ratanya 12 ke Iya. atas ya. Ketika dia berada di angka yang paling rendah, apa mungkin yang terlihat, Dok? Apakah 12. bisa di bawah dari 12 mungkin yang paling rendah lagi? Sehingga dikategorikan anemia. Apa mungkin yang terlihat dari tubuhnya? Apakah bisa mengalami pingsan dan lain sebagainya begitu, Dok? Atau mungkin ada efek yang lain yang lebih dahsyat begitu? Yang jelas sih ya dia lemah, letih, lesu, nggak konsentrasi, prestasinya juga pasti menurun. Karena yang kita tahu ya HB itu dia membawa oksigen. Jadi HB itu di dalam darah dia membawa oksigen, dia mengikat oksigen. Oksigen itu dibawa kemana? Dibawa ke seluruh anggota tubuh sampai dengan bagian otak. Jadi kalau misalnya anemia, kadar zat besinya, kadar HB-nya itu rendah, otomatis otak juga mendapatkan konsumsi oksigennya juga rendah. Jadi akhirnya apa? Konsentrasinya terganggu ataukah bahkan bisa mengalami pingsan. Baik, berbahaya juga kalau Iya. memang tidak atau abai begitu ya. Iya, Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Dok, yakni pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju Caten Sehat. Caten Sehat ini sendiri seperti apa kalau dokter mengartikannya? Karena kan memang beda-beda ya. Iya. Dari segi usia juga mungkin beda, dari segi kesehatan dan lain sebagainya, Dokter Ati. Oke, catet atau calon pengantin ya. Nah, calon pengantin ini kita memang
punya batasan usia sendiri. Yang pertama selain dari usia adalah kesiapan mental. Jadi tidak semua orang yang dewasa dia sudah siap sebenarnya untuk menjadi seorang ibu ataupun ayah. Ya. Jadi ada kriteria tertentu. Terus habis itu tadi dilihat apakah dia cukupkah, ada penyakit yang lain kah atau tidak sebenarnya. Kalau kita lihat apakah dia termasuk caten yang sehat atau tidak, Dilihat dari pertama ada penyakitkah atau tidak. Jadi sebenarnya banyak ya Mbak ya yang harus kita screening pada saat seseorang itu dia sebelum nikah. Apakah dia memiliki penyakit bawaan? Biasanya paling sering itu misalnya penyakit HB, terkait HB itu juga penyakit yang bisa diturunkan istilahnya. Contohnya seperti talasemia. Itu bisa diturunkan. Jadi idealnya sih kita harus, idealnya ya kalau di luar negeri ya, dilakukan screening. Jangan sampai kita tuh sama-sama memiliki atau membawa sifat antara si laki dengan perempuan ini. Nanti kan akhirnya efeknya sama si anaknya. Harusnya. Tapi mungkin Jadi, tidak semua ya. Di negara berkembang mungkin tidak rutin dilakukan, tetapi ada beberapa orang tua yang memang udah aware. Jadi oh anak saya nih kayaknya dia punya penyakit ini. Jadi mungkin supaya aman ya untuk generasi berikutnya ataupun cucunya, mungkin dia akan lakukan pemeriksaan screening. Baik, kalau kita bicara soal ibu hamil nih, otomatis kan, meskipun ini kaitannya juga dengan remaja, tablet tambah darah ini dok. Apakah memang ketika ibu hamil juga harus diberikan tablet tambah darah ini sendiri dok? Atau mungkin secara mandiri atau masuk dalam program pemerintah, khususnya di Kota Banjarmasin ini dok? Betul sekali Mbak Fatia. Jadi sebenarnya itu salah satu program juga ya dari intervensi penurunan angka kejadian stunting. Jadi dengan pemberian tablet tambah darah pada ibu-ibu hamil. Nah itu sebenarnya udah rutin diberikan oleh siapa? Oleh puskesmas sebagai Paskes 1 ya. Nanti kalau misalnya setiap kali kita ke dokter juga kalau misalnya memang ada indikasi HB-nya rendah itu diberikan. Dan jangan lupa juga untuk para ibu hamil harus diberikan pemberian makanan tambahan dibandingkan dengan yang biasanya. Kenapa? Karena dia memberikan nutrisi 2 orang kan, buat dirinya sendiri dan juga buat si calon bayinya gitu. Jadi harus ekstra sebenarnya. Nah, pemberian vitamin pada ibu hamil itu juga sebenarnya untuk menunjang. Supaya apa? Supaya pertumbuhan janin itu di dalam kandungan itu lebih bagus. Ya. Baik, tapi faktanya dok, ketika ibu hamil, ini kan kalau kita normal mungkin ujar orang Banjar liur aman-aman aja. Tapi kan hamil ada mood, mau makan tidak makan, ada ngidam dan makan-makan yang lain begitu. Tanggapannya seperti apa ini dok? Ini juga akan berpengaruh kan terhadap janin yang akan kita Betul sekali. lahirkan. Apalagi waktu pasnya trimester awal ya Mbak ya. Bisa mual, muntah betul, begitu. mual. Jadi ya memang mungkin tips dan triknya kalau misalnya kayak gitu ya makan pelan-pelan dalam jumlah porsi yang sedikit tetapi sering. Gitu. Baik, terlepas dari tablet tambah darah ini sendiri kan memang untuk meningkatkan zat besi dalam tubuh. Apalagi proses MPASI yang menarik nih dok. Sebelum pas remaja kan ada fase dia menyusu, kemudian juga ada MPASI, bahkan dia mengkonsumsi makanan secara umum. Apa mungkin yang bisa dilakukan orang tua untuk mengenalkan makanan-makanan yang tinggi zat besi nih dok? Karena kan ketika orang tua tidak mengenalkan, anak juga tidak akan tahu dan juga bisa berpengaruh nanti ketika dia sudah besar dia terkena anemia dan lain sebagainya nih dok. Iya betul Jadi kan sekali. otomatis kan harus ada pemahaman juga nih dari orang tuanya sendiri. Dokter Ati. Betul sekali Mbak Fatia. Jadi pertama untuk bayi baru lahir kita berikan ASI ya, ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Nah sampai dengan usia 6 bulan itu tercukupi sebenarnya untuk menunjang pertumbuhan sama perkembangan bayi yang baru lahir tersebut. Tetapi setelah dia usia 6 bulan dia harus mendapatkan tambahan dari luar. Tambahan dari luar itu apa? MPASI. MPASI ini apa? MPASI ini kita tahu kenal istilah berapa? Menu 4 bintang atau 5 bintang ya yang sekarang lagi hits ya. Nah, itu apa aja? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Dan itu yang termasuk vitamin dan mineral ini adalah apa? Sayur dan buah-buahan itu hanya secukupnya. Nah, gimana caranya dok? Kalau misalnya nih anak saya kok nggak mau dok makan ini, kok nggak mau makan itu, kok kayak dia pilih-pilih. Mungkin saja ya waktu pasnya pemberian MPASI
pada saat pemberian pertama anaknya menolak, ibunya tidak meneruskan, Oke. tidak memberikan makanan secara bervariasi. Jadi pada saat nanti dia setelah usia 1 tahun, mungkin ya dia udah bisa bilang nggak mau mah, aku nggak mau itu, aku maunya ini aja, aku maunya cuman salah satu produk gitu makanan ya. gitu ya, yang crispy dan yang lain-lain. Nah itu salah satunya. Jadi kalau misalnya memang pada saat pemberian MPASI awal itu anaknya menolak dalam segi apa? Dalam segi rasa. Coba koreksi dulu, ibunya cicip, enak nggak makanannya? Iya, baru dikasihkan. Yang namanya bayi Iya. ataupun anak-anak itu kan dia juga harus merasakan enak. Kalau misalnya ibunya aja ngerasa nggak enak, berarti ya wajar lah kalau bayinya menolak kan. Iya. Jadi tetap icip anak makanan bayinya sebelum diberikan ke bayinya. Tuh ya. Kemudian berikutnya lagi bervariasi. Bervariasi ini apa? Supaya si bayinya tersebut dia memiliki sel memori. Oh ini ternyata rasanya ayam tuh seperti ini. Oh ini rasanya jeruk ini kecut. Oh ini rasanya wortel seperti ini. Rasanya sayur ini seperti ini. Jadi pada suatu saat nanti dia mungkin dikenalkan kembali. Oh kayaknya aku tahu nih makanan ini. Rasanya seperti ini nih. Oh ini rasanya manis nih. Oh ini rasanya kecut. Jadi dia tahu. Jadi harusnya sih lebih bervariasi memang untuk mencegah anak-anak yang picky eater namanya istilahnya sekarang tuh. Nah itu sih kalau dari saya. Kemudian tidak semua jenis makanan itu dia tidak ada makanan yang bisa mengcover semua kebutuhan. Oke. Artinya mungkin telur bagus, tetapi mungkin ada beberapa zat yang dia lebih rendah di situ dibandingkan dengan makanan yang lain. Oleh karena itu diperlukan makanan yang bervariasi. Baik, ketika dia menolak harus dicoba lagi. Betul, begitu kenalkan ya. lagi berikutnya. Karena memang ketika orang tua yang tidak suka ikan, otomatis anak juga ada kemungkinan tidak suka ikan karena tidak ada pengulangan di sana ya. Betul, siapa tahu karena orang tua nggak suka ikan kan, jadi menu di Skip rumahnya nggak ada juga ikan. ya. Gitu. Atau mungkin nggak suka sayur gitu kan, Iya. bisa saja dia tidak suka sayur. Betul. Baik, karena memang durasi kita yang tinggal sedikit, saya ingin mendengarkan closing statement dari Dokter sesuai tema kita pada hari ini. Bisa juga himbauan nih dok kepada remaja atau mungkin ibu hamil atau mungkin kepada si orang tua untuk bayinya sendiri. Oke. Silahkan. Saya topiknya remaja ya, mungkin remaja boleh. aja ya. Himbauannya adalah jangan lupa untuk tetap konsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu, kemudian dibarengi dengan pemberian makanan yang tinggi protein, kemudian yang dengan gizi seimbang. Kemudian pada saat pemberian tablet tambah darah tidak beserta dengan minum-minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Contohnya seperti apa? Seperti teh, kopi, dan susu. Boleh disertai dengan jus buah boleh ya untuk meningkatkan penyerapan zat besi supaya lebih optimal. Itu saja. Dan ingat sebelum minum tablet tambah darah harus makan dulu Makan ya, dulu, Dok, ya. ya. Biar nanti perutnya tidak mual begitu. Terima kasih Ya. bersama dengan Dr. Ati Rahbi Purwandari SPA yang juga bicara soal tema menarik yakni pentingnya tablet tambah darah bagi remaja menuju janin sehat dan bebas stunting. Ingat pesan dokter, jangan sampai kita anemia mengabaikan hal-hal yang kecil begitu ya. Sehingga kita harus meminum tablet tambah darah bagi usia 10 sampai 18 tahun. Dan kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Fadil dan juga Bang Sahril dari Badihin Milenial, dan juga kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulannya ya. Dan pemirsa, demikian tadi talk show dengan inisiasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Akhirnya saya Fatia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita saksikan bersama penjelasan dari Dokter Ati yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami semua bahwa kita meminum tambah darah, maksud ulun meminum tablet tambah darah itulah ada aturannya. Minum banyu putih atau jus buah itulahnya bagus saja, asal jangan diminum lawan kopi
dengan susu atau air teh itu kada baik tentunya jua. Sebelum berlanjut madihin kita berdua, adakah kakanda mauraikan kata-kata? Kata-kata memang betul tadi di dalam madihin bawa tablet tambah darah, jangan diminum bersamaan dengan air teh, apalagi air tehnya salusin. Karena zat besi itu ngalih disaring. Juga kemudian kita membahas yang ujungnya adalah stunting. Awalnya dulu tablet tambah darah harus diminum rutin, seminggu sekali diputar bakul liling. Lalu kemudian akan mensukseskan juga kesehatanlah catin, calon pengantin sehatlah terjamin. Juga ibu hamil atau ibu nang bunting itu pangjua tablet tambah darah bila diperlukan harus diminum rutin supaya bayi sehat tentulah terjamin. Bila anak pertama sukses ulah lagi sampai salusin. Bujur haja ujar pianlah kakanda bahwa kita ini kaum remaja sebelum kita menikah tadi dianjurkan tablet tambah darah, itulah kuncinya. Jua bagus makan daging-dagingan atau seperti hati, itulah utama. Luar biasa ini kita sebagai remaja. Amunnya jua kalau kita sudah menikah, anak-anak kita jangan karena stunting, karena itu berbahaya. Apalagi di Banjarmasin ini kotanya istimewa, maka dari itu kita siapkan SDM yang berkualitas untuk masa depan kita menuju Indonesia emas tentunya 2045. Ayo semuanya kita kampanyekan bersama, cegah stunting itu amun kawa ini sejak dari muda supaya kita menikah sehat anak kita. Jadi masalah menikah ini wahai kakanda, kakanda ulun pengalaman luar biasa. Apakah pian ini ada pengalaman tentang rumah tangga pian? Itulah tentunya masalah rumah tangga ika menyurungi aku madihin mendadak di muka, karena madihin banyak lagi lah waktunya. Masalah rumah tangga tentunya ulun sudah baisi anak kedua. Alhamdulillah keduanya sudah sehat, rajin ke posyandu. Kami lah tentunya kami ke posyandu rami-rami bersama-sama, karena di posyandu banyak benar makanannya, karena di rumah kami kada bisi napa-napa. Kita bermadihin, kita lanjutakan haja. Bamadihin ini lawan kakanda tadi sudah menyampaikan pengalaman tentu dari kakanda. Beliau ini harap memadahi orang ini lewat kata-kata, padahal anak bini di rumah sana kada tapi diurusnya. Awan juga bini lagi besesimpun di rumah tentunya inya malah hura-hura. Jadi malam ini kedatangannya di sini bukan karena apa-apa, itu lantaran diusir bininya. Jadi
dendam, dasar liwar bagaya. Hendak aku balas tapi kada cukup waktunya. Terima kasih gasan semuanya. Mudah-mudahan kaina berjumpa pula. Sabuting pantun kita mengakhirinya. Ampar-ampar pisang, pisang ulun belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Kami di sini bamadihin sadang bamandak. Salah hilap tolong dimaafi.